Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kembali lagi di mata pelajaran PPKN pada hari ini, tentunya di kelas 12. Itu akan kita bahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan lupa video ini di subscribe dan dibunyikan loncengnya ya. Oke. Hari ini kita bahas tentang iptek. Kalian pasti tahu ya yang namanya iptek. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti kalian sudah tahu ya ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Banyak ya ilmu pengetahuan itu. Kayak pelajaran PPKN juga ilmu pengetahuan. Matematika ilmu pengetahuan. IPA ilmu pengetahuan. Biologi macam-macam banyak ya. Itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya. Yang berhubungan dengan alam berarti dengan IPA ya. Yang berhubungan dengan kenegaraan berarti berhubungan dengan mata pelajaran PPKN. Berhubungan dengan hitung-hitungan berarti matematika. Itu adalah ruang lingkup ilmu pengetahuan. Nah, kalau dengan teknologi berarti yang berhubungan dengan IT, berhubungan dengan alat-alat teknologi. Ya, contohnya laptop ya, yang lebih canggih sekarang yang bisa dibawa kemana-mana ya. Ya, selain laptop sekarang ada juga HP. HP juga alat-alat teknologi yang kita bisa gunakan dimanapun kita bisa ya. Terus kita bisa ada juga alat-alat teknologi seperti di kereta. Ada lagi yang lebih canggih MRT. Ada lagi yang lebih canggih sekarang pesawat terbang ya. Itulah alat-alat teknologi dari transportasi. Luar biasa ya. Dan Bapak pada hari ini akan menjelaskan iptek yang berhubungan dengan mata pelajaran PPKN ya. Itu ada 3. Yang pertama dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang ekonomi ada positif dan ada negatif. Dalam bidang sosial ada positif dan negatif. Dalam bidang pendidikan juga sama, ada positif dan negatif. Yuk, mari kita tuntas kupas tentang teknologi dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi semakin meningkat di daerah masing-masing. Kenapa? Karena akibat adanya teknologi. Contoh Kabupaten Tangerang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke kota Kabupaten Tangerang adalah untuk mendirikan perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang industri ya. Contoh di Balaraja itu ada perusahaan itu menggunakan alat-alat teknologi. Dia menciptakan kabel yang dijual ke berbagai negara. Akibatnya daerah setempat satu mengurangi pengangguran, yang keduanya mendapatkan pendapatan yang ya cukup lumayan buat kehidupan kita. Jadi otonomi daerah juga, dan bahkan Kabupaten Tangerang sudah dikatakan sebagai kabupaten daerah industri ya. Banyak orang-orang datang ke Kabupaten Tangerang adalah untuk mencari pekerjaan. Nah, ini menambah perekonomian baik masyarakat maupun daerahnya itu sendiri ya. Yang keduanya banyak industrialisasi yang muncul akibat ya investasi dari luar negeri ya. Orang-orang luar negeri datang ke kita untuk mendirikan perusahaan ya. Akhirnya setelah membuat perusahaan pasti banyak positifnya bagi kita. Daerah-daerah yang banyak pengangguran, banyak yang bekerja diserap untuk bekerja di perusahaan itu, dan juga ya untuk memampukan ekonomi di wilayah itu sendiri. Yang ketiga adalah persaingan dunia kerja menuntut kita selalu menambah skill atau kemampuan ya. Kalau kita punya skill, punya kemampuan, gampang cari kerja. Makanya Anda kalau pengen cepat cari kerja, IT-nya kamu tingkatin ya. Caranya bagaimana? Belajar ya. Belajar itu bukan hanya di rumah ya.
tapi di luar sana, banyak di luar sana, supaya kursus, belajar dengan teman ya, belajar dengan saudara, di mana saja belajar, silahkan ya. Kamu tingkatkan IT kamu di dalam pembelajaran PPKN tentang IT-nya ya. Yang keempat adalah keuntungan positif dalam bidang ekonomi, meningkatkan kreativitas masyarakat. Jadi akibat ekonomi makin tinggi sekarang, masyarakat bisa menjual menggunakan aplikasi. Contoh, dia berdagang di warung bisa diiklankan melalui online ya. Ada warung ditulis ya, warung makan, bisa ditulis, bisa diiklankan melalui YouTube atau melalui Facebook. Nah, ini akan meningkatkan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan produksi unggulan yang dia hasilkan di daerah itu sendiri ya. Tapi selain positif pasti ada negatifnya ya. Itu akan selalu berdampingan. Setiap yang negatif pasti ada positif, setiap positif pasti ada negatif. Yang negatifnya adalah terjadinya pengangguran ya, bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai kemampuan. Jadi kalau zaman sekarang alat teknologi sudah canggih, kita harus melalui canggih ya, harus punya ilmu yang tentu berhubungan dengan IT. Kalau kita tidak bisa ya, kita kerja di perusahaan tidak bisa cara megang laptop, cara mematikan, cara mengoperasikan, ya lama-lama kita akan tergeser ya. Yang keduanya, karyawan kita banyak yang digantikan dengan alat teknologi. Contoh, manusia diganti dengan robot ya. Atau sekarang lagi di jalan tol biasanya manusia menunggu ya, jadi pelayan tiket, tapi sekarang tidak ada. Cukup dia membeli tiket, tinggal tempel dia masuk ke jalur tol. Nah, ini juga bisa mengurangi karyawan-karyawan kita, tentunya manusia banyak yang diberhentikan ya. Nah, itu adalah tentang negatif di bidang ekonomi ya. Terus dalam bidang sosial ada juga pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Apa pengaruh positifnya? Pengaruh positifnya adalah bisa masyarakat itu bisa beli jual online, jual beli online. Kalian tahu kan yang sekarang sudah banyak aplikasi yang sudah menggunakan jual beli online. Ya, beli baju, beli alat perumah tangga, beli mobil, beli motor dan segala macam ya. Sekarang bisa menggunakan online ya. Bisa di situ ada aplikasi. Terus kalian juga bisa berhubungan dengan masyarakat ya, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, menggunakan persahabatannya menggunakan media WhatsApp, bisa ya, menggunakan Facebook, Twitter, Telegram dan segala macam. Hebat sekarang ya. Kita mau kenalan dengan orang luar negeri dengan menggunakan Instagram. Bisa kita ya. Terus kita mau undang saudara ya, ada hajatan, kita menggunakan WhatsApp atau juga menggunakan Twitter. Itu luar biasa ya, tanpa datang ke rumahnya tapi kita bisa menyampaikan hal itu. Tapi tentu ya, di online juga banyak negatifnya juga ya. Negatifnya yang pertama adanya kenakalan remaja dalam kriminalitas ya. Contohnya adalah tentang tawuran. Sekarang kenapa ya anak-anak remaja banyak yang tawuran, terus banyak yang bikin konten yang berhentikan mobil di tengah jalan dengan mobil yang jalur cepat ya. Dia tiba-tiba ya memberhentikan mobil di depan, akibatnya mobil nggak bisa ngerem, dia tertindas. Itu orang yang banyak yang dikirim ke Facebook, kirim Twitter untuk membuat konten supaya banyak yang lihat. Itu yang negatifnya, pengaruh negatif dalam media sosial. Terus dia juga menyebarkan hoax, berita-berita fitnah di media sosial. Oke, kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya ya tentang bijaknya media sosial, boleh kalian lihat di channel teman Bapak di bawah ini ya, tentang bijaknya media sosial. Terus yang ketiga, kita ada pengaruh positif dalam bidang pendidikan. Ya, tentu kalian tahu semua ya, sekarang pembelajaran kita adalah PJJ.
Apa PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Sekarang belajar kita menggunakan online ya, bisa menggunakan Classroom, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Zoom meeting ya, bisa menggunakan link-link yang kita buat dikirim melalui WA gitu ya. Itu luar biasa. Positif kita dalam pembelajaran media sosial dalam bidang pendidikan ya. Dan juga kalian bisa belajar juga di YouTube ya. Ada di YouTube di teman Bapak di bawah ini, silakan lihat ya pembelajaran tentang teknologi di bidang pendidikan. Kalian akan lebih tahu, lebih banyak lagi, bisa dibuka di link di bawah ini ya. Terus pengaruh negatifnya juga banyak. Sekarang banyak yang mengupload video-video porno. Nah, itu yang bahaya. Bahkan bisa bikin konten videonya sendiri, terus dijual belikan ke japri-japrian WA, Facebook ya, dan segala macam. Itu adalah negatifnya bagi siswa menggunakan teknologi. Jadi mereka dengan jual diri di konten, mereka akan mendapatkan uang dari konten itu, padahal konten itu tidak baik. Yang ketiganya, negatifnya buat bidang pendidikan adalah siswa banyak menggunakan media game online. Tahu kan game online? Iya, itu game online luar biasa sekarang, ML. Anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, remaja, sampai ke orang tua, banyak yang menggunakan ML. Kenapa? Karena di ML itu ada yang namanya kecanduan. Wow, luar biasa ya. Kalau kalian sudah kecanduan, pasti kalian akan terus. Karena kalau tidak main, hilang. Kayaknya apa nih yang kurang? Apa nih yang kurang? Ternyata belum main ML. Tapi setelah main ML tidak tahu waktu ya. Sholat ditinggalkan, belajar Classroom ditinggalin, terus makan apalagi ya. Ini negatifnya teknologi kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik ya. Jadi itu ya. Dan kalian kalau pengen lihat juga ya tentang positif negatif di bidang pendidikan, tentang sosial media sosial, silakan lihat juga di bawah ini, akan ditumpas tuntas sampai habis, jangan lupa ya. Ya, itu aja hari ini yang Bapak sampaikan tentang ITEK, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan bidang pendidikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari hal ini semua, tentunya dalam bidang positifnya ya. Jangan sampai negatifnya kita pakai, tapi yang dipakai adalah positifnya ya. Luar biasa kalau positifnya. Ekonomi kita meningkat, pendidikan kita hebat ya, sosial budaya kita juga hebat gara-gara ini ya. Dan itu aja, cukup sekian. Sebelum ditutup, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.